Tanggul yang jebol di Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal mulai kemarin sudah dilakukan penambalan menggunakan alat berat dibantu masyarakat, relawan, serta personil gabungan TNI Polri. Penambalan tersebut menggunakan tanah yang dimasukkan ke dalam karung dan bersifat sementara. Seperti inilah kondisi pasca banjir bandang akibat jebolnya tanggul Kali Bodri. Sedikitnya ada 5 rumah yang hanyut dan puluhan rumah lainnya mengalami rusak akibat terjangan air sungai yang deras. Akibat bencana tersebut, banyak perabotan rumah tangga warga hancur. Bahkan hampir 80% kendaraan tidak bisa terselamatkan. PJ Sepda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan, tanggul yang ada di Desa Laji akan diperbaiki. Sementara ulu tanggul di Desa Kebon Harjo perbaikannya akan dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Sumber Daya Air Pusdatara Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan darurat penanganan tanggul ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 hingga 10 hari. Setelah perbaikan sementara selesai, pemerintah berencana membangun tanggul permanen agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah perbaikan tanggul dan penanganan genangan air ini menjadi upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi di sekitar Kali Bodri, sehingga masyarakat bisa segera kembali ke rumah mereka dan menjalani aktivitas seperti biasa. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perbaikan tanggul Kali Bodri tersebut, kami telah terhubung dengan reporter kami di Kendal, rekan Wahyudi. Baik, rekan Wahyudi, bisa dijelaskan terkait upaya perbaikan tersebut seperti apa pelaksanaannya, rekan Wahyudi? Ya, selamat sore Rizky, selamat sore pemirsa. Saat ini kami berada di Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, yang mana kami berdiri di sini adalah lokasi jebolnya tanggul Kali Bodri. Kondisinya seperti ini, tanggul setinggi 2,5 meter, lebar 5 meter, dan panjang sekitar 25 meter ini jebol akibat diterjang banjir Sungai Bodri. Ada ratusan rumah yang terendam banjir. Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah melakukan pembenahan untuk menutup tanggul yang jebol, yang mana dibantu oleh masyarakat TNI Polri untuk menanggulangi banjir ini. Sementara dengan cara diberikan terucuk atau diberikan bambu, dianyam, kemudian ditutup dengan tanah agar tanah tidak keluar kemana-mana. Di belakang kami ada 2 alat eskavator yang sedang menguruk tanggul ini, yang mana dalam waktu sekitar 7 sampai 10 hari akan selesai, yang mana tanggul ini sifatnya sementara agar air jika terjadi banjir tidak masuk ke pemukiman kembali. Kan di belakang kami adalah puing-puing rumah yang roboh akibat diterjang banjir. Ada sekitar 5 rumah yang diterjang banjir sehingga roboh, bahkan ada yang hanyut, hilang sama sekali, sehingga pemilik rumah sudah tidak mempunyai rumah lagi. Bahkan rumah-rumah yang masih ada kebanyakan sudah rusak temboknya akibat terjangan air tersebut. Namun demikian ada rumah yang masih utuh, padahal ini berada di depan tanggul yang jebol. Kanan kiri tanggul ataupun kanan kiri rumah ini hanyut dan hancur. Namun masih ada 1 rumah yang bertahan, yang mana saat banjir penghuninya berada di dalam rumah, tidur lelap, sehingga banjir tidak terasa. Tahu-tahu dia tempat tidurnya sudah naik ke atas dan dia pegangan kayu atap dan bertahan di atap. Ini mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Jadi ternyata di sini ada anak yatim yang di sini, sehingga rumah ini dilindungi oleh Allah. Kanan kirinya hanyut, kanan kirinya roboh, namun 1 rumah ini tetap masih kokoh, sekalipun air setinggi 3 meter sampai atap genteng, namun penghuninya dan rumahnya tidak roboh sama sekali. Karena terendam air, peralatan
rumah tangga yang ada di dalam semua tidak bisa diselamatkan karena terendam air banjir. Namun demikian di Kendal ini ada 2 tanggul yang jebol. Yang pertama ada di Desa Lanji, yang mana tanggul tersebut jebol tapi tidak begitu dalam karena hanya di atasnya saja, sehingga air meluber dan kemarin sempat menggenangi pemukiman warga. Namun yang terparah yang berada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon ini. Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal Sudaryanto, pekerjaan ini akan dilaksanakan antara 7 sampai 10 hari ke depan, yang mana sifatnya ini hanya sementara untuk menanggulangi air agar jika terjadi banjir tidak masuk ke dalam pemukiman. Berikut petikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal Sudaryanto. Jadi kalau untuk tanggul jebol kan ada 2 di Desa Lanji dan yang di sini di Desa Kebonharjo. Yang besar itu dan berat itu di Desa Kebonharjo. Itu oleh informasi dari Pusdataru sekitar untuk penanganan daruratnya sekitar 7 sampai 10 hari. Kalau yang di mana di Lanji itu lebih kecil jebolnya dibanding yang di sini, sekitar 4 hari. Nah, ini jebolnya panjang 25, lebar 10, tinggi 5 sampai 6 meter. Kalau yang di Lanji? Di Lanji sekitar 12 meter, tinggi 6 meter, lebarnya 12 meter. Untuk pekerjaan ini sifatnya darurat atau sudah permanen ini, Pak? Ya sementara kita darurat dulu. Oh, darurat dulu. Ya. Itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas PUPR Kendal, yang mana tanggul yang jebol ini ada 2 tempat, ada 2 lokasi. Yang mana di lokasi pertama yang berada di Desa Lanji, yang kedua di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon ini. Namun kondisi rumah warga saat ini masih berantakan. Ada beberapa warga yang belum bisa masuk ke rumah, akibatnya di dalam rumah masih banyak lumpur, sehingga harus disingkirkan lumpur ini karena lumpur ini tebal sekali, antara 30 sampai 40 cm ketebalan lumpur, sehingga masyarakat sendiri agak kesulitan. Tadi pagi dibantu oleh masyarakat, TNI, dan Ormas untuk membersihkan kotoran ataupun lumpur-lumpur di dalam rumah masyarakat, sehingga masyarakat akan terbantu dengan adanya relawan-relawan yang mau membantu untuk membersihkan rumahnya. Seperti yang berada di belakang kami ini, ada TNI yang ikut membantu membersihkan barang-barang, mengemas barang-barang yang ada di dalam rumah ini, sehingga untuk menyelamatkan pakaian-pakaian yang masih bisa diselamatkan untuk dicuci. Karena masyarakat yang terkena banjir ini tidak ada yang bisa menyelamatkan barang-barang mereka, bahkan barang berharga, baik itu uang, perhiasan maupun surat-surat berharga, banyak yang tidak bisa diselamatkan karena untuk menyelamatkan diri sendiri saja sudah sulit, sehingga dia berlarian untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya, sehingga barang-barang yang ada di rumah ditinggalkan begitu saja. Begitu Riki, laporan saya dari Kendal. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Wahyudi. Selamat bertugas kembali.